Del, satu keuntungan kalau nginap di Samosir Cottage Resort itu di sekitarnya itu banyak tempat wisata yang bisa kita explore. Kayak hari ini nih kita mau keliling-keliling dulu sembari menunggu malam gitu ya. Menunggu malam. Dan di sekitar Samosir Cottage itu banyak penduduk lokal yang merentalkan sepeda motor. Jadi yang suka backpacker ya nggak usah bawa motor ya, nggak usah bawa motor, nggak usah bawa mobil. Sepeda juga ada. Ini 8 jam 120.000, lumayan lah. Pergi pagi pulang malam cocok lah itu ya kan. Oke deh, nggak sabaran nih Elvi mau jalan. Cus, kemana kita? Kita mau mandi. Mandi. Pokoknya ikutin kita terus di dalam FM Explore. Mana Pak Sogi? Let's go Pak Supir. Girl. Bye, mantap. Ya, kita udah sampai di Huta Sialagan. Ini salah satu spot wisata yang paling dekat sama Samosir Cottage Resort. Kita mau lihat dulu ada apa di dalam. Wih, ngeliatin Elvi. Nah, beruntung sekali ini ketika kita berkunjung ke Huta Sialagan, kita ketemu dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Samosir, ada Bapak Dumos Padiangan. Hai. Selamat sore, Pak. Sore. Biasanya kayak gini, sekarang kayak gini ya? Karena ini kan masa ini pandemi Covid. Pandemi Covid-19. Oke, Pak, boleh diceritain juga nih ke teman Del, karena teman Del juga pasti sering kan datang ke Samosir. Apa saja sih protokol yang harus dipatuhin sama wisatawan kalau mau berkunjung ke Samosir ini? Oke, saya kira udah tahu semua ya. Sebetulnya 4 itu intinya. Ya. Yang pertama harus jaga jarak. Jaga jarak. Kemudian suhu tubuh. Suhu tubuh. Kemudian cuci tangan. Cuci tangan. Dan masker. Paling penting masker. Masker. Jadi yang 4 ini dijalankan, saya kira sudah bisa kita ini ya, bisa mendukung untuk mencegah atau menghindari COVID-19 gitu. Itu sih menurut saya. Dan ini harus diterapkan di mana-mana. Jadi bukan hanya di hotel, bukan hanya di objek wisata, dimanapun kita harus menjalankan protokol ini gitu. Oke. Gitu. Siap. Nah kalau boleh tahu nih Pak, ini kan perlahan semakin ada nih wisatawan yang datang ke Samosir. Iya. Boleh info dong ke teman dia sampai sejauh ini udah banyak belum yang berani berkunjung gitu? Oke. Syukur ya. Sampai sekarang data yang kita miliki dari tanggal 31 dibuka wisata pariwisata Samosir, data yang kita miliki sampai bulan ini, awal bulan ini sudah 124.000 lebih pengunjung ya? yang datang ke Samosir. Nah, tapi memang kita selalu selalu antisipasi. Petugas kita ada di objek-objek wisata. Kita perbantukan dari kantor, membantu petugas retribusi untuk mengarahkan semua pengunjung mengikuti protokol kesehatan. Itu wajib. Wajib ya? Itu dia teman dia. Sepanjang kita menjalankan protokol kesehatan, nggak ada yang perlu ditakutin. Nggak ada yang perlu ditakutin. Nggak ada yang perlu kita takutkan. Nah, yang kedua, wisatawan yang datang harus menyadari dirinya dalam keadaan sehat atau enggak gitu. Iya. Jadi harus sadar dulu ya. Kadang-kadang karena sekarang kan ada OTG gitu kan. Iya. Tapi ada juga sebetulnya sudah merasakan dirinya misalnya sudah ada lain gitu, harusnya udah langsung datang aja ke misalnya pusat-pusat kesehatan, periksakan dirinya, karena bukan dirinya aja yang dijaga tetapi keluarganya juga gitu, orang lain gitu kan. Itu intinya sebetulnya. Kalau itu sudah dijalankan ya udah aman semua. Safety. Gas terus. Aman semua gitu, udah jalan semua gitu. Oke deh, terima kasih banyak Pak Dumos. Beruntung sekali teman Del kita bisa ketemu nih. Makasih. Ini namanya kebetulan yang berfaedah ya. Iya, makasih ya. Oke, salam tangguh. Oke, salam tangguh. Thank you. Oke. Kita lanjut jalan-jalan lagi di Samosir di Del FM Explore Bonapasogit. Di sini ramai juga ya pengunjungnya di Huta Sialagan. Kita tanya-tanya dulu nih.
mereka dari mana dan gimana rasanya berwisata di new normal. Horas. Horas marga apa? Samosir. Samosir. Iya. Sidari. Rumah Bolon. Nomor berapa? nomor 13. Asal mana? Pertanyaannya banyak ya. Asalnya dari Samosir. Dari Samosir. Oh, anak rantau bukan? Iya, Naranto. Oh, rantaunya di mana nih bang? Saya dari Jakarta. Jakarta. Sebenarnya sih kita kan takutnya kan nggak ada yang takutin karena kita ngikutin prosedur protokol kesehatan seperti menggunakan masker, terus jaga jarak, Iya. sama cuci tangan. Kita sih nggak takut selagi kita ngikutin protokol, kita nggak pernah takut. Gimana? Tujuannya kemarin untuk wisata sejarah apa gimana? Kalau tujuan kesini sebenarnya buat senang-senang sekalian tahu juga. Saya warga Samosir, saya belum pernah sama sekali ke pulau ini. Saya ingin tahu ada apa aja sih di pulau ini. Sekalian saya juga mengenal kayak arsitektur dan juga peninggalan sejarah-sejarah zaman dulu yang kita nggak tahu gitu. Tapi BTW terima kasih ya. Iya. Bang. Udah Baik Kak. kita ngobrol. Siap Kak. Evan di Samosir itu keren. Iya, terima kasih Kak. Nah, inilah Kuta Sialagan. Dari sinilah asal mulanya marga Sialagan. Kuta itu artinya kampung, Sialagan itu keluarga. Nah, dan inilah istana raja yang dikelilingi tembok setinggi 2 meter, mempunyai 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar. Jadi kalau kita masuknya dari sini, keluarnya harus melalui gerbang belakang. Kita perhatikan rumah adat orang Batak, atapnya ada 2 runcing. Runcing yang di belakang lebih tinggi daripada yang di depan. Maksudnya itu apa? Yang di belakang melambangkan anak atau keturunan, yang di depan melambangkan orang tua. Jadi setiap orang tua Batak berharap anak kelak lebih sukses, lebih tinggi di kemudian hari. Nah, di bagian depan ini ada beberapa ornamen, namanya gorga. Nah, semacam ukiran namanya gorga. Di kiri kanan singa-singa, yang di tengah bertelinga gajah lupa. Nah, ini berfungsi sebagai penangkal atau penolak bala. Ya, yang sudah diisi oleh dukun atau datu dengan mantra-mantra. Jadi ini adalah pertahanan mereka dari serangan-serangan roh jahat. Di sini ada cicak, boraspati orang Batak bilang. Ya. Jadi orang Batak itu harus bisa seperti cicak. Cicak kita tahu bisa tinggal di mana-mana, di rumah ibadah, rumah bertingkat, di mana aja ada. Bahkan di semua negara ada cicak. Iya. Jadi orang Batak harus bisa seperti cicak, tinggal di mana aja, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Horas. Jadi beginilah kondisi di dalam, tanpa ada ruangan. Tungku mereka letakkan di tengah. Ini untuk memasak sehari-hari, sekalian untuk menghangatkan tubuh pada malam hari, dan sebagai alat penerangan. Zaman itu belum ada listrik. Nah, itu adalah tempat sesajen memuja leluhur. Oh ini? Ya. Jadi kasih makanan khas Batak di situ. Ini apa? Nah, ini koper raja. Koper raja? Ya. Tidak semua orang zaman itu punya begini ya, hanya orang-orang tertentu. Nah, ini rajanya dan ini permaisurinya. Oh dulu ternyata udah ada koper beneran. Ya. Coba saya Tempat kita aja. Boleh. bisa pakai sepatu. Bisa. Nah, inilah peninggalan raja berupa meja dan kursi yang terbuat dari batu. Nah, inilah yang dinamakan kursi persidangan yang masih asli, umurnya udah lebih 500 tahun. Nah, disinilah raja kami dulu mengadakan sidang atau rapat apabila ada masalah-masalah yang harus diputuskan. Jadi sewaktu bersidang, raja duduk di situ, adik-adik raja di sebelah kanannya, patung yang ada di atas kursi itu datu. Jadi yang boleh masuk ke areal sini hanya yang ikut bersidang tadi. Oke. Nah, lalu yang bersara ditariklah ke meja sini, mata ditutup dan tangan diikat ke belakang. Lalu pun dia dikasih makanan terakhir dan makannya seperti ini.
seperti binatang, langsung memakai mulut, tidak menggunakan tangan. Karena di mata raja, siapapun yang berbuat kesalahan itu adalah binatang, bukan manusia lagi. Itulah alasannya dia ditahan di kolong rumah. Nggak ada pengampunan gitu. Ya. Nah, setelah dia siap makan, lalu diangkat ke meja sini. Ini namanya meja penyiksaan. Nah, lalu dibaringkan dan disiksa dengan dipukul ataupun diiris. Setelah dia disiksa, lalu diangkatlah ke sini. Nah, di sinilah dia dipenggal. Nah, dia posisinya seperti ini. Ayah potong nggak di sini? Nah, lalu dipenggal kepalanya. Setelah itu badannya diangkat ke meja situ, kepala dan darah dibawa ke meja sini. Nah, lalu diambil hatinya dan jantung dengan cara dadanya dibelah. Dan jantung dibawa ke meja sini dan diiris-iris halus-halus. Setelah itu, sisa badannya dibuang ke danau, kepala digantungkan di pas pintu gerbang kita masuk tadi. Nah, itu sebagai peringatan untuk orang di luar-luar sana biar jangan mau berbuat kesalahan. Nah, setelah 3 hari sebelum membusuk, lalu dibuang ke hutan biar badan dan kepala tidak bersatu. Apabila bersatu, kemungkinan masih bisa hidup kembali dengan menggunakan ilmu magic atau mantra-mantra pada zaman itu. Nah, itulah sekilas tentang legenda orang Batak makan orang.